Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul basyarah wa usadul insaniyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Daniatul Maulidia dari kelas C2 Manajemen Pendidikan Islam. Saya perwakilan dari kelompok 6 pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi ayat tentang perencanaan dan pengorganisasian. Nah, teman-teman manajemen pasti sudah tahu kan, apa itu perencanaan dan pengorganisasian. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan atau planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dan juga merupakan proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Hal ini juga dapat membantu kita memproyeksi masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan dan menghasilkan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu juga. Maka dari itu, perencanaan adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Dan yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Menjelaskan pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Yang mana organisasi juga tak kalah penting dengan perencanaan dan keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Kata pengorganisasian sendiri mengacu pada proses fungsi manajerial, mempelajari struktur organisasi, membantu seseorang untuk memperjelas fitur prinsip dari antonim organisasi, dan mempelajari persamaan antara perbedaan di antara organisasi yang berbeda. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa semua tentang perencanaan dan pengorganisasian juga sudah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan suatu proses di dunia. Berikut adalah ayat yang memiliki sangkut paut mengenai perencanaan, yakni Quran Surah As-Sajdah ayat 5 yang memiliki penjelasan mengenai perencanaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya dia mengatur segala urusan di dunia ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang kedua, yakni Al-Quran Surah As-Saff ayat 4 yang memiliki penjelasan mengenai pengorganisasian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annama
Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Baiklah, dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat Al-Quran merupakan contoh atau cermin yang kita butuhkan dalam perencanaan dan pengorganisasian. Karena Allah telah merencanakan semua untuk mempermudah manusia yang telah diberi tanggung jawab menjadi seorang khalifah di buminya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.